Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di video kali ini, admin akan membahas mengenai hasil race 1 dan juga race 2 di Junior GP. Terutama admin akan membahas mengenai penampilan dari Fadilah Arbi Aditama pada race 1 dan race kedua di ronde ketiga Junior GP yang dilaksanakan di sirkuit Barcelona, Catalunya. Selain itu juga admin akan membahas mengenai penampilan-penampilan dari pembalap Asia Tenggara yang mengikuti ajang Junior GP. Di sini admin bisa katakan untuk pembalap Asia Tenggara lainnya selain dari Fadilah Arbi Aditama, ada juga pembalap lainnya seperti Hakim Danis, pembalap dari Malaysia, kemudian Daniel Sahril, pembalap dari Malaysia juga, dan juga ada Jakripat Puitisan untuk pembalap dari Thailand. Nah, jadi di sini admin tegaskan ya, yang admin bahas adalah pembalap dari Asia Tenggara. Karena ada beberapa komentar dari sobat-sobat balap mania yang menanyakan, kan ada Amon Odaki katanya, itu pembalap dari Asia juga. Nah, memang benar ya sob, untuk Amon Odaki itu pembalap dari Asia. Tetapi untuk video admin kali ini dan beberapa video admin sebelumnya, seperti yang admin katakan, admin membahas mengenai pembalap Asia Tenggara. Jadi kali ini admin itu membahas pembalap-pembalap yang berlaga di ajang Eropa seperti di Junior GP ataupun di Red Bull MotoGP Rookie Cup, yaitu pembalap yang berasal dari Asia Tenggara. Sedangkan untuk Amon Odaki ini kan pembalap dari Jepang dan tidak termasuk di dalam negara Asia Tenggara atau ASEAN. Oke sob, jadi kita langsung saja ke topik pembahasannya, yang mana untuk minggu ini atau minggu kali ini pada balapan kali ini bisa dikatakan minggu yang harus dilupakan oleh Fadilah Arbi Aditama. Apa pasalnya admin katakan seperti itu ya sob? Karena pada race 1 dan race kedua Fadilah Arbi Aditama belum mendapatkan hasil yang baik. Apalagi di race kedua Fadilah Arbi Aditama harus menelan pil pahit karena tidak bisa menyelesaikan balapan, yang mana pada saat itu Arbi terjatuh pada saat balapan baru saja memasuki lap pertama. Sedangkan pada race satunya Arbi finish di posisi ke-28. Hasil tersebut tentu saja membuat Fadilah Arbi Aditama belum berhasil meraih 1 poin pun pada ajang balapan Junior GP. Lanjut sob, kita bedah hasil race 1 di ronde ketiga ajang Junior GP di sirkuit Catalunya, Barcelona. Nah, untuk race ke-1 ini, Fadilah Arbi Aditama seharusnya itu start dari posisi atau grid ke-17. Tetapi sayangnya Fadilah Arbi Aditama dikenakan penalti dan harus start dari grid 31 pada race ke-1 ini. Tetapi di race keduanya Fadilah Arbi Aditama kembali start dari posisi ke-17 sesuai dengan hasil kualifikasi yang sudah diraih oleh Fadilah Arbi Aditama. Karena untuk hukuman penalti ini hanya berlaku pada race 1 saja. Di race ke-1 ini seperti yang admin sampaikan tadi, Fadilah Arbi Aditama finish di posisi ke-28 dan gapnya dengan posisi 1 atau yang finish di podium tertinggi cukup jauh. Fadilah Arbi Aditama itu terpaut sekitar 28 detik. Nah, jadi memang pengaruh ya sob. Di 2 musim sebelumnya Fadilah Arbi Aditama itu absen, jadi berpengaruh juga kepada hasil race yang didapat oleh Fadilah Arbi Aditama pada ronde ketiga di Barcelona ini. Yang mana pada musim sebelumnya Fadilah Arbi Aditama sudah berhasil mendapatkan kenangan manis di sini sebagai peraih podium tertinggi. Tetapi sayangnya kali ini di ronde ketiga di musim 2024 di Barcelona, Fadilah Arbi Aditama belum bisa mendapatkan hasil yang manis seperti yang ia raih pada musim sebelumnya. Sementara itu untuk pembalap dari Asia Tenggara lainnya yang berhasil meraih posisi tertinggi pada race 1 kali ini ialah Hakim Danis yang berhasil finish di posisi ke-11. Disusul oleh Daniel Sahril di posisi ke-18, kemudian Jakripat Puitisan di posisi ke-24. Sekarang kita akan coba membedah race pace dari Arbi di race ke-1 kali ini. Dimana pada race ke-1 kali ini Arbi berhasil mencatatkan waktu tercepat di 1 menit 50,642 detik yang diraih oleh Arbi pada lap kelima dari 15 lap yang dijalani. Dan untuk lap time rata-rata dari Fadilah Arbi Aditama di race ke-1 kali ini yaitu di 1 menit 51 detik. Sekarang kita akan mencoba mengintip race pace dari pembalap Asia Tenggara lainnya yang berhasil meraih posisi tertinggi pada race ke-1 ini, yaitu Hakim Danis. Nah, untuk Hakim Danis sendiri di race ke-1 kali ini, seperti yang admin katakan tadi, finish di posisi ke-11.
Untuk lap time tercepatnya, Hakim Danis ini berhasil mencatatkan waktu di 1 menit 49,164 detik yang Hakim Danis catat pada lap ke-11 dari 15 lap yang dijalani. Sementara itu, untuk lap time rata-rata yang berhasil dicatatkan oleh Hakim Danis pada race ke-1 ini yaitu di 1 menit 49 detik. Nah, jadi kalau kita melihat race pace dari Fadilah Arbi Aditama dan juga race pace dari Hakim Danis di race ke-1 ini, pantas saja kalau Arbi kesulitan untuk mengejar rombongan di hadapannya. Dan diperparah lagi dari posisi start Arbi yang harus start dari posisi ke-31. Lap time rata-rata yang diraih oleh Fadilah Arbi Aditama seperti yang admin katakan tadi yaitu di 1 menit 52 detik. Sedangkan untuk Hakim Danis yang berhasil finish di posisi ke-11 saja, lap time rata-ratanya itu di 1 menit 49 detik. Jadi bisa admin katakan untuk lap time rata-rata dari Fadilah Arbi Aditama dan juga Hakim Danis yang di posisi ke-11 terpaut lebih kurang sekitar 3 detik. Di dalam balapan, perbedaan waktu 1 detik saja itu sudah cukup jauh. Ini apalagi terpaut lebih kurang hampir 3 detik. Biar tidak penasaran, kita coba lihat juga untuk race pace yang meraih podium tertinggi, yaitu Rios. Nah, untuk Rios ini berhasil mencatatkan waktu tercepat di 1 menit 49,074 detik di lap ketiga dari 15 lap yang dijalani. Yang kerennya nih kalau admin lihat Rios yaitu nomor startnya ya. Nomor startnya 54, sama dengan nomor start yang Veda Ega gunakan di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Semoga saja nanti nih apabila musim depan Veda Ega naik ke Junior GP, bisa saja nomor 54 yang berada di podium tertinggi adalah nomor 54 dari Veda Ega Pratama. Amin, kita doakan saja dulu ya sob. Oke, lanjut lagi mengenai race pace yang diraih oleh Rios, dimana untuk lap time rata-rata yang diraih oleh Rios pada race ke-1 ini yaitu di 1 menit 49 detik. Lebih kurang sama dengan lap time rata-rata yang diraih oleh Hakim Danis. Jadi walaupun Hakim Danis ini finish di posisi ke-11, tetapi pada saat balapan Hakim Danis ini berada pada rombongan terdepan. Jadi walaupun ya finish di posisi ke-11, tetapi tetap Hakim Danis ini menempel di rombongan terdepan. Oke sob, lanjut lagi kita akan membedah hasil race kedua di ajang Junior GP pada ronde ketiga di Barcelona. Yang mana untuk race kedua kali ini Fadilah Arbi Aditama kembali menelan pil pahit karena Fadilah Arbi Aditama di race kedua kali ini dinyatakan not classified atau did not finish di lap pertama karena Fadilah Arbi Aditama terjatuh. Kembali lagi di race kedua kali ini untuk pembalap Asia Tenggara yang berhasil meraih posisi tertinggi ialah Hakim Danis. Hakim Danis di race kedua kali ini berhasil finish di posisi ke-7. Kemudian disusul pembalap Asia Tenggara lainnya yaitu Daniel Sahril yang berhasil finish di posisi ke-13. Kemudian ada Jakripat Puitisan pembalap dari Thailand yang finish di posisi ke-17. Sedikit lagi ya Jakripat Puitisan ini bisa meraih poin. Oke, kita bedah dulu race pace dari Hakim Danis, pembalap dari Asia Tenggara yang berhasil meraih posisi tertinggi pada race kedua di ajang Junior GP ronde ketiga Barcelona. Yang mana di race kedua kali ini Hakim Danis berhasil finish di posisi ke-7. Jadi untuk race pace-nya Hakim Danis ini berhasil mencatatkan waktu tercepat masih sama seperti di race ke-1-nya yaitu di 1 menit 49 detik. Tapi tepatnya untuk race kedua Hakim Danis ini berhasil mencatatkan waktu tercepatnya di 1 menit 49,497 detik. Nah, kalau untuk lap time rata-ratanya Hakim Danis di race kedua kali ini di antara di ranknya itu di 1 menit 49 dan juga di 1 menit 50. Karena kalau di race ke-1 tadi Hakim Danis ini konsisten tuh lap time-nya di 1 menit 49 ya. Tetapi kali ini di race keduanya agak sedikit menurun, lap time-nya itu terbagi di antara 1,49 dan juga 1,50. Ini juga mungkin karena pengaruh dari race 1 dan race keduanya yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang berdekatan di hari yang sama. Jadi mungkin performa mesinnya agak sedikit menurun. Kemudian kita akan coba melihat race pace dari Jakripat Puitisan, pembalap dari Asia Tenggara lainnya yang pada race kedua kali ini finish di posisi paling belakang untuk pembalap Asia Tenggara ya. Jadi untuk pembalap Asia Tenggara yang finish di posisi paling belakang di race kedua kali ini yaitu Jakripat Puitisan yang finish di posisi ke-17.
Di race kedua kali ini, Jagger Pat Puitisan berhasil mencatatkan waktu tercepat di 1 menit, 50,067 detik yang berhasil Jagger Pat raih pada lap keempat dari 15 lap yang dijalani. Dan untuk rata-rata lap time yang diraih oleh Jagger Pat Puitisan ini di antara 1,50 dan juga 1,51 detik. Oke sob, jadi itulah dia hasil di race ke-1 dan juga race kedua pada ronde ketiga ajang Junior GP yang dilaksanakan di Barcelona, Catalunya. Kesimpulan yang dapat admin ambil dari video kali ini ialah mengenai Fadilah Arbi Aditama, yang mana karena absennya Fadilah Arbi Aditama pada ronde ke-1 dan juga ronde kedua di ajang Junior GP membuat Fadilah Arbi Aditama kesulitan menghadapi ronde ketiga di Barcelona, Catalunya. Diperparah lagi dengan penalti yang diterima oleh Arbi sehingga ia harus start dari grid paling belakang di posisi ke-31. Kesimpulan yang kedua adalah Fadilah Arbi Aditama harus bisa meningkatkan race pace-nya agar ia bisa menghadapi ronde keempat ajang Junior GP dengan lebih baik lagi. Kemudian kesimpulan yang ketiga dan juga menjadi kesimpulan terakhir di video kali ini ialah Hakim Danis adalah pembalap dari Asia Tenggara yang merupakan harapan dari Asia Tenggara untuk bisa meraih podium atau meraih posisi terbaik di ajang Junior GP pada saat ini. Nah, itulah dia sob untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi yang admin berikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada salah-salah kata di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.